Pada hari pertamanya membersihkan rumah seorang miliuner, seorang pembantu kulit hitam menyaksikan sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Ruang tamu yang sangat besar itu dipenuhi rak yang penuh sesak dengan buku. Tak mampu menahan rasa penasarannya, dia bertanya pada sang pemilik dengan sebuah pertanyaan sederhana. Apakah Anda sudah membaca semua buku ini? Sebagian besar. Kenapa? Jawaban itu membuatnya menyadari sebuah kebenaran yang kuat. Pengetahuan benar-benar bisa mengubah takdir seseorang. Malam itu, ketika dia pulang ke rumah, dia mematikan TV. Dia membuat rencana belajar untuk anak-anaknya. Dia berkata kepada mereka bahwa mereka harus menyelesaikan 2 buku setiap minggu dan menulis laporan tentang apa yang mereka baca di akhir pekan. Kalau kamu gunakan waktu itu untuk mengembangkan bakat yang diberikan Tuhan, tidak akan lama sebelum orang-orang menontonmu di TV. Kata-kata ini tertanam kuat di hati putranya. Sejak saat itu, seorang anak bernama Carson belajar hingga larut malam setiap hari. Namun, meskipun dia sudah berusaha keras, dia tetap menjadi murid dengan nilai terburuk di kelasnya. Ketika guru bertanya berapa banyak jawaban yang benar di ujiannya, dia berbisik, "Tidak ada." Kelas pun meledak dalam tawa. Carson menundukkan kepalanya karena malu. Setiap hari sepulang sekolah, dia menghindari teman-temannya agar tidak melihat tatapan mereka. Tetapi ejekan itu tidak pernah berhenti. Akhirnya dia kehilangan kesabaran dan berkelahi. Dia dibawa ke kantor kepala sekolah. Ketika kepala sekolah meminta penjelasan, Carson berkata itu kecelakaan, tetapi tidak ada yang mempercayainya. Kepala sekolah mengeluarkan rapor dan menyerahkannya kepada ibunya. Rapor itu penuh dengan nilai D dan F. Dia memperingatkan bahwa jika tidak ada perbaikan, sekolah tidak punya pilihan selain mengeluarkannya. Dalam perjalanan pulang, Carson diliputi rasa bersalah. Dia berjanji kepada ibunya bahwa dia tidak akan berkelahi lagi. Tetapi untuk nilainya, dia tidak begitu yakin. "Kamu cuma belum pakai kepintaranmu. Kalau kamu terus dapat nilai seperti itu, kamu akan menghabiskan hidupmu mengepel lantai di pabrik. Bukan itu yang aku inginkan untukmu." Kata-kata ibunya mengguncang hati Carson. Dia bersumpah untuk berubah dan membuktikan dirinya. Namun tidak peduli sekeras apa dia mencoba, nilainya tidak juga membaik. Suatu hari ibunya melihat sesuatu yang aneh pada cara dia membaca. Dia segera menemukan kebenarannya. Carson mengalami rabun jauh parah. Tanpa ragu dia memecahkan celengan tabungannya dan membelikannya kacamata pertama. Untuk pertama kalinya tulisan di papan tulis terlihat jelas. Matanya tetap terpaku pada halaman-halaman buku. Perlahan nilainya mulai meningkat. Hari ketika dia akhirnya lulus ujian, kegembiraan ibunya tak terlukiskan. Sejak saat itu Carson jatuh cinta pada belajar. Dia membaca sampai larut malam di perpustakaan. Dia membaca di cahaya redup kamar tidurnya. Dia bahkan membaca di kamar mandi rumahnya. Seiring waktu, rasa lapar akan pengetahuan tumbuh semakin besar. Dia penasaran tentang segalanya, bahkan batu biasa. Rasa ingin tahunya membawanya untuk membaca setiap buku yang bisa dia temukan tentang batu. Rasa penasaran itu membuahkan hasil. Suatu hari di kelas sains, guru mengangkat sebuah batu hitam dan bertanya apakah ada yang tahu namanya. Ruangan menjadi hening. Lalu Carson mengangkat tangannya. "Itu obsidian." "Obsidian?" "Benar." Dia melanjutkan untuk menjelaskan secara detail bagaimana batu itu terbentuk. Penjelasannya begitu mendalam sehingga bahkan gurunya pun terkesan. Setelah kelas, guru menunjukkan mikroskop kepadanya dan memintanya untuk melihat ke dalam. Saat itu pintu menuju dunia baru terbuka di hadapannya. Keinginan Carson untuk menjelajahi hal-hal yang tidak diketahui semakin kuat. 4 tahun kemudian, anak laki-laki yang dulu duduk di belakang kelas kini berdiri dengan bangga di puncak peringkat kelasnya. Ibunya menyaksikan dia berjalan melintasi panggung untuk menerima penghargaan. Hatinya dipenuhi kebanggaan. Setelah bertahun-tahun berjuang, Carson berhasil mendapatkan tempat di Universitas Yale dengan beasiswa penuh.